Halo teman-teman semua, welcome back-nya juga ya ini. Nah, di sini kembali lagi aku mau berbagi FR kita yang udah ujian, teman-teman. Aku nantikan kakak menjelang ujian. Waduh, thank you so much kakak rumah Kadiah ya. Ini gimana jaringannya? Bagus teman-teman, lag ya. Bentar-bentar kalau nge-lag. Oke, ini kira-kira udah aman belum teman-teman? Suara aku ada nggak? Kak Nia Azara, besok aku ujian Kak, doain ya semoga lulus. Amin ya Kak Nia ya, semoga dapat hasil yang sesuai diinginkan. Kak Yunita aman. Oke, suaranya aman ya, berarti udah nggak nge-lag lagi ya. Kak Rini juga aman nih. Kak NS juga aman. Oke teman-teman, nah di sini udah hadir berapa orang nih? 178 orang ya teman-teman ya. Oke, boleh lah ya kita mulai aja ya. Ini kita bahas dulu FR-nya satu persatu. Jadi kita dapat FR dari kakak Sendok Garpu ya. Tadi pagi dia DM aku di TikTok ini. Dia bilang, saya mau berbagi FR. Kebetulan sudah tes P3K bidan terampil. Jadi ini bidan D3 teman-teman ya. Nah, dia bilang saya selalu ikutin YouTube dari kakak Aulia, e-book dan juga ikut bimbel Sobat P3K juga. Soal-soalnya yang saya dapat kasus-kasus kebidanan gak lebih dari 10 Kak. Soalnya banyak penalaran. Nah, jadi ini soalnya lebih banyak ke penalaran. Biasanya tuh soal-soal penalaran tuh apa sih? Mungkin kayak asuhan ya teman-temannya, asuhan, tata laksana biasanya seperti itu si Penkes. Nah, itu kan lebih ke penalaran sih sebenarnya. Nah, kemudian coba kita switch lagi ya di bawah. Nah, dia dapat soal hambatan dalam informed choice, teman-teman ya. Mungkin ini salah satu soal penalarannya ya. Hambatan dalam informed choice itu apa aja ya? Faktor-faktor yang menyebabkan menghambat dalam informed choice seperti itu. Kemudian ini sebenarnya balik lagi ke optionnya ya teman-teman. Jadi kakak ini nggak ada ngasih optionnya, jadi ya kita nggak tahu nih jawabannya kayak apa dan soalnya itu kayak mana. Jadi dia cuma gambaran aja seperti ini. Kemudian terus ada inform consent. Nah, itu dia inform consent itu keluar juga ya teman-teman. Kemudian ada PPI teman-teman ya, PPI, kemudian ada PI pengendalian infeksi ya, PPI pencegahan pengendalian infeksi, kemudian asuhan kala 1. Nah, itu keluar ya teman-teman. Jadi dibaca lagi ya, dicari lagi asuhan kala 1 itu apa aja. Kala 1 itu mulai pembukaan berapa sampai ke berapa sih, kemudian asuhannya apa aja ya, seperti itu. Nah, kemudian tentang kondom. Nah, ini juga keluar ya tentang kondom. Jadi dibaca-baca lagi pengetahuan terkait kondom, teman-teman. Kemudian KB aku lumayan banyak. Nah, dia lumayan banyak nih dapat KB. Jadi KB itu pasti keluar ya di soal. PWS juga ada beberapa soal Kak, aku dapat hitung sasaran ada 2 soal. Nah, jadi dia di PWS dia mendapatkan menghitung sasaran 2 soal. Jadi nggak tahu ini sasaran ibu hamil kah, ibu nifas, ibu bersalin atau neonatus. Nah, jadi kalian baca-baca aja lagi ya soal terkait sasaran, teman-teman. Nah, kemudian kita next lagi dosis vitamin K juga ada Kak. Nah, lagi-lagi vitamin K nih ya keluar ya teman-teman ya. Vitamin K untuk BBL ya biasanya. Nah, lagi-lagi dosis BBLR dan dosis bayi normal itu berbeda ya teman-teman. Kemudian dosis vitamin C pada bumil. Nah, itu silahkan dicari. Kemarin aku udah kasih tahu ya. Dosis vitamin C bumil itu berapa, dosis vitamin asam folat berapa, SF, kalak pada ibu hamil ya. Udah aku kasih sih tabelnya teman-teman. Oke. Kemudian kunjungan nifas. Nah, ini dibaca juga nih. Kunjungan nifas tuh kan KF kan ada KF 1 sampai 4 ya, teman-teman. Nah, asuhan-asuhannya apa aja kayak gitu. Kak ini terampil ya? Iya, Kak Melinda. Oke, jadi dibaca lagi nih asuhan kunjungan nifas mulai dari KF1, KF2 sampai KF4 itu apa aja asuhannya, teman-teman. Kemudian apa aja yang diperiksa seperti itu, apa aja penkesnya kayak gitu ya. Kemudian konseling terkait KB itu jatuhnya pada KF berapa. Nah, itu coba dibaca lagi, semuanya ada.
Nah, ada juga suplai oksigen ke otak. Nah, ini tuh biasanya kalau kemarin ada sih yang dapat pertanyaan berapa kadar oksigen normal gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan suplai oksigen ke otak. Ini aku kurang tahu juga ya yang ditanyakan tuh apa jumlahnya atau gimana nih teman-teman ya. Nanti kembali lagi sebenarnya ke soalnya. Kemudian alat screening kejiwaan untuk ibu hamil 18 tahun ke atas juga ada. Aku nggak paham yang ini Kak. Nah ini silahkan dicari teman-teman alat screening kejiwaan. Nah jadi alat screening kejiwaan itu ada untuk lansia, ada untuk ibu hamil, dan ada juga untuk yang lain ya teman-teman ya. Jadi silahkan dicari nih alat screening kejiwaan untuk ibu hamil ya teman-teman. Nah, aku waktu kuliah dulu juga nggak belajar sih alat screening kejiwaan, yang ada screening SDIDTK ya teman-teman ya. Jadi silakan dicari lagi nih di internet ya teman-teman. Oke. Kemudian dia ada lagi tentang kehamilan banyak kasus kayak anemia bakal berdampak gimana ke bayi teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi dia dapat kasus nih, kakak ini dapat kasus anemia bakalan berdampak ke bayi itu bagaimana teman-teman ya. Bisa IUGR, kemudian bisa apalagi BBLR ya, apalagi teman-teman banyak sekali dampak ke bayi ya. Tapi kalau dampak ke ibu sih ya biasanya apa kalau anemia teman-teman? Perdarahan ya seperti itu, apa, diagnosis potensial atau masalah potensialnya seperti itu. Banyak sekali. Nih silahkan kalian baca-baca aja lagi, pasti semuanya udah tahu lah. Kemudian apa lagi? Kalau KB yang cocok untuk busui apa aja? Nah, KB yang cocok untuk busui itu apa aja teman-teman ya? Nah, jadi yang tidak mengandung hormon estrogen ya teman-teman ya. Karena kalau mengandung hormon estrogen itu bisa ini apa namanya tuh macet ASI-nya kayak gitu. Jadi kalau untuk ibu menyusui sih disarankan mini pill kayak gitu. Mini pill, kemudian kalau untuk suntikan, suntikan depo ya. Kalau implan IUD itu masih bisa sih digunakan untuk busui teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk pil KB itu disarankan mini pill atau pil mini itu, kemudian dosisnya juga dosisnya juga silakan dicari ya teman-teman ya, dosisnya berapa, kemudian apalagi suntikan depo ya atau 3 bulan. Nah, itu kan isi hormonnya hanya progesteron sehingga menyebabkan efek sampingnya itu tidak datang bulan, berat badan meningkat seperti itu. Kalau IUD itu semuanya bisa ya teman-teman ya, karena dia IUD bersifatnya non hormonal teman-teman. Kemudian kalau implan juga masih bisa untuk ibu menyusui karena dia tidak mengganggu produksi ASI teman-teman. VVM juga keluar Kak. Nah VVM nih teman-teman ya, ini tuh indikator untuk menilai si vaksin tersebut apakah masih layak digunakan. Nah jadi VVM tuh banyak ya teman-teman ya, udah ada golongan A, B, C, dan D teman-teman. Dan ini tuh pernah aku bahas teman-teman ya. Coba aku lihat tuh ada nggak ya di sini VVM masih ada nggak? Soalnya kalau kalian yang sound ngikutin aku pasti tahu tuh VVM, dan di ebook aku juga keluar teman-teman. VVM itu ada aku cantumin di ebook aku. Mana ya VVM ya? Semoga masih ada ya, nggak aku hapus teman-teman. Bentar aku coba lihat. Ah ini dia. Nah ini tuh yang dinamakan VVM teman-teman ya. VVM. Nah jadi tuh ini bisa kalian screenshot dan kalian baca sendiri ya. Teman-teman ya, kondisi A itu warnanya seperti apa dan keterangannya seperti apa. Nah, yang tidak bisa digunakan lagi itu adalah kondisi C dan kondisi D. Nah, tapi kalau dia dalam kondisi A dan kondisi B itu masih bisa digunain. Seperti itu. Silahkan di screenshot aja guys. Oke, kita lanjut lagi ya ke FR selanjutnya nih. Mana dia tadi? Jadi dilanjut lagi. Soal Kak aku dapat hitung sasaran ini tadi nih, mana lagi? Ini ada ya. Ikterus. Nah, dia juga dapat soal ikterus. Nah, jadi teman-teman silahkan mungkin ada beberapa yang apa namanya tuh dapat soal ikterus, ada yang enggak. Suhu penyimpanan vaksin ada Kak tadi keluar. Nah, iya kemarin ada juga ya terkait suhu penyimpanan vaksin itu keluar teman-teman. Vaksin BCG itu harus di suhu berapa, campak, kemudian apa lagi?
DPT ya segala macam, polio teman-teman, itu kan berbeda-beda ya untuk penyimpanan vaksin. Nah, ini kemudian apa lagi nih? Ikterus. Nah, ikterus itu kan terbagi dua ya teman-teman ya, ikterus patologis dan ikterus fisiologis. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Dilihat lagi dari kadar bilirubinnya, kemudian dari jamnya ya teman-teman, maksudnya waktunya kayak gitu. Kalau misalnya patologis ya, patologis itu begitu lahir dia langsung kuning, itu patologis. Jadi kalau misalnya yang fisiologis itu biasa munculnya itu sekitar 3 hari setelah lahir teman-teman. Jadi untuk ikterus lebih jelasnya kalian bisa baca-baca lagi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, dan juga untuk penanganannya seperti apa teman-teman ya, pasti beda dong penanganan ikterus fisiologis dan patologis teman-teman. Biasanya yang kalau patologis itu wajib di sinar biru ya teman-teman ya. Oke. Bias nih, bias yaitu bulan imunisasi anak sekolah ya, campak pada anak sekolah. Nah, ini tuh bias campak ya, imunisasi campak pada anak sekolah itu pada bulan apa teman-teman ya? Biasanya ini pada bulan yang ditanyakan tuh pada bulan ya teman-teman. Dia tuh ada bulan November dan Agustus ya kalau nggak salah aku bias ini teman-teman ya. Teman-teman yang di puskesmas ya pasti tahu ya teman-teman ya. Jadi bias campak. Nah, ini ada keluar nih pada anak sekolah itu pada kelas berapa dan pada bulan berapa teman-teman. Di aku APN nggak keluar tapi Kak. Oke, jadi kakak ini tuh nggak keluar ya APN-nya ya teman-teman. Nah ya bener ya. Jadi bias campak itu pada anak sekolah itu Agustus ya teman-teman ya, pada bulan Agustus. Oke, kalau bulan November itu apa teman-teman kalau November? November itu DT dan TD ya teman-teman ya. Oke, kemudian dia nggak dapat soal APN. Jadi teman-teman mungkin ada yang dapat soal APN ya, teman-teman ya. Jadi lagi-lagi soal APN tuh silahkan dibaca-baca. Jadi urutan APN, 60 langkah APN itu silahkan dibaca lagi. Kemudian perbanyak latihan-latihan soal APN, itu ada di ebook aku ya. Soal ebook aku tuh banyak banget terkait APN. Kemudian di YouTube aku juga, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Mana lagi nih? Oke. Ngelek Kak, yang lain ngelek nggak nih? Beli ebook berapa Kak? Nanti di akhir live ya aku spill untuk pembelian ebooknya ya teman-teman ya. Kak, bahas soal, sebenarnya soal-soalnya itu udah sering banget ya kakakku di apa aku bahas itu di YouTube ataupun di live TikTok, dan yang dari live TikTok udah aku upload ulang di YouTube. Jadi kakak bisa tonton ulang aja ya di live YouTube aku. Jadi di sini aku cuma membagikan FR aja dan ya merefresh sedikit-sedikit lah ya teman-teman dari pembelajaran kita yang lama-lama itu. Kak, Atonia keluar terus ya? Iya, Atonia tuh sering keluar loh guys. Atonia tuh sering keluar ya. Nah, kemudian nih kita masih lanjut sama kakak sendok garpu ya, teman-teman. Dia dapat skor 435, top skor di sesiku 540. Wow, keren sekali ya, teman-teman ya. Top skor di sesinya dia 140 Kak. Nah, kemudian ada lagi nih keluar ya, cara menyusui bayi kembar, teman-teman. Nah, ini dia terkait teknik menyusui. Jadi teknik menyusui, teman-teman silahkan dipelajari lagi ya, teknik menyusui itu langkah-langkahnya seperti apa ya, teman-teman. Kemudian dicari lagi teknik menyusui bayi kembar ya, teman-teman. Bayi kembar itu bagaimana cara menyusui, sebenarnya itu ada di internet, ada di buku Pink ya, buku KIA tersebut teman-teman. Jadi silahkan dicari lagi untuk lebih lengkapnya. Jadi sekarang ini karena ujian, jadi aku nggak bahas soal ya teman-teman. Jadi aku menjelaskan aja FR-nya ini supaya dan bisa kalian screenshot terus kalian searching sendiri di internet, karena kalau kalian searching di internet itu pasti lebih nyangkut di memori kalian ya. Kemudian juga bisa lebih detail gitu loh cara mencarinya teman-teman. Jadi apa yang kalian butuhin tuh pasti ketemu gitu loh nanti kalau saat mencarinya teman-teman. Jadi lebih lengkap aja lah kalau nyari sendiri ya teman-teman ya. Kadang kalau aku yang jelasin kan takutnya ada yang miss ataupun ada yang belum aku sampein kayak gitu. Lebih baik kalian cari sendiri ya, karena di sini aku hanya memberikan FR-nya aja nih ke kalian gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalian waktu ujian tuh ada gambarannya. Oke, lanjut status TT anak SD kelas 5, teman-teman. Ini imunisasi ya teman-teman ya,
terkait imunisasi TT ini pada anak SD kelas 5 statusnya bagaimana teman-teman. Mungkin ini dia masuknya ke TT berapa nih, udah ke TT berapa ya anak SD kelas 5 teman-teman. Oke, kemudian PWS KIA cuma 1 soal. Oke, jadi kakak ini dapat PWS KIA itu cuma 1 soal. Kemudian pertemuan kedua kelas ibu hamil membahas apa teman-teman. Oke, nah ini silahkan di searching ya di internet teman-teman ya, pertemuan pertama pada kelas ibu hamil yang dibahas apa aja. Kemudian pertemuan keduanya ya, setiap pertemuan pada kelas ibu hamil apa aja sih yang dibahas. Nah, coba cari itu ya teman-teman ya. Kemudian syarat dilakukannya ibu hamil tuh apa aja ya, maksudnya syarat dilakukan kelas ibu hamil ya, itu minimal harus berapa orang ya teman-temannya, seperti itu. Nah, kayak gitulah ya teman-teman ya. Kemudian alat yang bisa, nama YouTube-nya apa Kak? Nanti di akhir live ya aku kasih tahu nama YouTube-nya apa. Alat yang bisa desinfeksi tingkat rendah. Oke, jadi ini alat-alat yang bisa didesinfektan ya teman-teman, tingkat rendah. Jadi itu dia ada sebenarnya yang tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat sedang ya teman-teman ya, untuk alat-alat seperti ini. Nah, sebenarnya kalau nggak salah aku tingkat rendah itu salah satunya stetoskop ya teman-teman ya. Tapi kalau yang desinfektan atau desinfeksi yang kategori tinggi ya, tingkat tinggi, itu masuk sih seperti partuset ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tingkat rendah sih ya stetoskop, kemudian apalagi termometer. Nah, tapi lebih jelasnya kalian bisa searching di internet ya teman-teman ya. Ini tuh adalah pasti di internet, yang gampang banget teman-teman ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Kasus atonia uteris. Oke, jadi dia keluar lagi nih terkait kasus atonia uteri, teman-teman. Nah, jadi dicari lagi nih kasus atonia uteri itu diagnosisnya apa aja, ciri-ciri atonia tuh pasti semua udah tahu ya. Kemudian penanganannya seperti itu, tindakan awal, rencana tindakan seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya dia datang ke PMB atonia uteri itu langkah pertamanya ya KBI ya, teman-teman ya, begitu plasenta lahir ternyata tidak ada kontraksi uterus ya, kita lakukan KBI untuk menghentikan perdarahan teman-teman. Nah, kalau misalnya perdarahannya tidak berhenti juga ya teman-teman ya, ya sudah, kalau tidak berhenti juga kita KBI berapa menit tuh, 5 menit ya kalau nggak salah aku. Kemudian persiapan untuk rujukan ya teman-teman ya, tapi dalam perjalanan itu tetap dilakukan KBI ya, mungkin dipasang dengan kondom kateter, kemudian dosis-dosis obat untuk uterotonikanya ya teman-teman ya, dia kan ada 2 ya, misoprostol dan satu lagi ergometrin. Nah, tapi kalau untuk orang yang hipertensi itu kan tidak disarankan ergometrin ya teman-teman ya, tapi diganti ke misoprostol seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke KBE dulu Kak. KBI sih setahu aku ya, kalau di Protov Atonia itu KBI nggak sih? Coba cari dulu. Seingat aku itu KBI guys ya, coba ya, penanganan atonia, atau kalau aku yang salah coba kita cari dulu. KBI dulu baru KBE sih ya, coba kita cari dulu ya, mana yang benar nih. Nih. Oke. Nah, ini dia. Masa fundus uteri ya setelah lahirnya plasenta maksimal 15 detik. Kemudian diceklah nih apakah uterusnya berkontraksi. Kalau tidak, kemudian bersihkan bekuan darah ya atau stol sel itu. Dan selaput ketuban pastikan kandung kemih kosong, kemudian lakukan KBI nih teman-teman. Jadi dia KBI dulu seperti itu. Nah, kemudian lihat lagi nih, uterus berkontraksi, ternyata tidak. Nah, baru ajarkan keluarga KBE, keluarkan tangan perlahan-lahan, baru dilakukan injeksi ergometrin 0,2 mg IM atau misoprostol 600 sampai 1000 mg per rektal, teman-teman ya. Kemudian dipasang infus RL 500 cc plus 2 unit oksitosin. Kemudian ulangi lagi KBI, teman-teman. Jadi kita berhenti sebentar KBI untuk stabilisasi lagi si pasiennya ya. Kita masukin obat-obatan uterotonikanya, kemudian kita stabilkan dengan direhidrasi lagi ya dengan infus RL ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi uterusnya kontraksi atau tidak. Misalnya tidak, ya sudah kita rujuk ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya KBI dulu gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada kasus atonia, KBI dulu teman-teman. Kayak mana nih, kita lanjut lagi. Kegagalan informed choice ini tadi udah ya teman-teman ya. Kayak gitu.
kita lanjut lagi. Wah, banyak loh dia nih, ingatannya lumayan juga kakak sendok garpu nih guys. Oke, mana lagi tadi? Nih dia. KBI baru, KBE ya Kak? Iya, KBI dulu ya, baru nanti KBE. Nah, KBE itu kita minta tolong sama keluarganya ya untuk lakukan KBE. Kita ajarkan sama keluarganya gimana cara KBE ya. Dari di samping itu kita melakukan ya suntik ultratonika, kemudian kita rehidrasi pasiennya nih kayak gitu. Karena kan perdarahan terus ya. Teman-teman, apalagi kontraksinya itu nggak ada terus kayak gitu. Kecuali kalau misalnya udah ada kontraksinya baru kita evaluasi terus si kontraksinya tersebut, teman-teman. Oke. Mana dia tadi nih? Kita lanjut lagi kegagalan informed choice. Nah, ini tadi udah aku bilang ya, teman-teman ya, kegagalan informed choice itu apa aja yang menyebabkan kegagalan informed choice. Bisa kalian searching ulang ya, teman-teman. Kemudian simbol kohor pemberian FE pada ibu, teman-teman. Nah, ini apa? Pada ibu hamil ya, ini nih pemberian FE, simbol kohornya apa? Kemudian kadar posyandu. Nah, ini aku juga kurang ngerti nih, kakak ini cuma bilang kadar posyandu, ini nggak ngerti aku, maksudnya pertanyaannya tugas peran fungsi kadar posyandu atau apa nih teman-teman. Ya, bintang ya, kalau untuk pemberian FE pada ibu hamil di kohor itu adalah bintang, teman-teman. Kemudian kadar posyandu, berarti ini keluar ya soal terkait kadar posyandu. Kurang tahu juga aku ini soalnya tertuju seperti apa, entah itu peran fungsi kadar posyandu atau tugasnya ya, teman-teman silahkan dicari aja. Kemudian apa lagi? Nah, ini tadi nih, ini ada lagi teman-teman. Lumayan ya, malam ini FR-nya agak banyak. Status imunisasi anak SD ini tadi udah nih. Kandungan ASI sebagai daya tahan tubuh bayi. Nah, ini kandungan ASI sebagai daya tahan tubuh bayi itu apa, teman-teman ya? Itu silahkan dicari, atau semua udah pada tahu ya kandungan ASI apa nih sebagai daya tahan tubuh bayi, teman-teman. Ayo, apa? Coba dijawab. Nah, kemudian yang nomor 3, cara pemberian ASI pada bayi kembarnya udah ya. Kemudian penyebab terjadinya abses pada pemberian imunisasi campak. Nah, jadi ini penyebab terjadinya abses. Nah, silakan dicari teman-teman ya. Abses itu ya kayak apa? Nanah gitu ya, teman-teman ya. Pada pemberian imunisasi campak itu penyebabnya apa? Apakah memang reaksi vaksin atau efek samping vaksin atau apa, teman-teman dicari. Itu biasanya opsinya tuh kayak gitu, kurang lebih. Nah, nomor 5, postpartum 1 jam perdarahan cc, plasenta lahir lengkap, tidak ada laserasi jalan lahir, kontraksi uterus lembek. Nah, ini kita curiga atonia ya, teman-teman ya, karena kontraksi uterusnya lembek seperti itu. Karena tambah lagi laserasi jalan lahir itu nggak ada, plasenta juga lahir lengkap ya. Nah, jadi ada kan yang namanya 4T ya, teman-teman ya, penyebab perdarahan. Nah, yang pertama tonus. Tonus itu adalah apa? Kontraksinya tidak adekuat ya, teman-teman. Nah, itu dikatakan atonia. Kemudian tisu. Tisu itu plasenta, ada plasenta yang ketinggalan, teman-teman. Entah itu skut ketubannya ataupun kotiledonnya ya, teman-teman, sehingga menyebabkan perdarahan. Kemudian apa lagi, teman-teman? Trombin. Trombin itu biasanya dari koagulasi darah ibunya sih ya, tidak mau membeku atau apa gitu. Pokoknya dia berkaitan sama koagulasi darah. Satu lagi apa ya? Aku lupa. Oh, ini trauma ya. Trauma itu ya itu tadi laserasi jalan lahir. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya ya atonia uteri, tapi tergantung lagi dari opsinya, teman-teman. Kemudian alat yang bisa nah ini tadi ya, teman-teman ya. Kemudian senam hamil pertemuan kedua membahas apa? Ini tadi udah. Salep mata pada bayi baru lahir, teman-teman. Oke, jadi ini yang ditanyakan salep mata pada bayi baru lahir tuh nama salep matanya apa, teman-teman ya. Nama salep matanya itu apa ya, teman-teman. Seperti itu. Bagaimana pemberiannya ya, seperti itu. Dan berapa jam setelah bayi baru lahir dikasih salep mata. Nah, itu silakan dicari lagi. 6 apa Kak jawabannya? Nah, ini tuh sebenarnya bisa kalian searching sendiri di internet ya. Aku kasih salah satu contoh aja ya, bisa stetoskop ataupun termometer ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, kemudian simbol pemberian FE udah ya tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kakak ini tadi dia dapat skor 452 ya, teman-teman. Coba kita lihat dia dapat FR apa nih. Aku dapat dosis salep bayi Kak. Oke, salep mata ya maksudnya dia tuh.
iya kandungan di dalam sel mata tuh apa teman-teman ya, tetra tadi ya teman-teman, tetracycline 1% ya. Kemudian terus ada soal pakai diagram gitu PWSKIA yang target itu dia bilang. Nah ini kalau untuk soal-soal PWSKIA kalian silahkan tonton ulang aja di internet aku di internet di YouTube aku teman-teman ya. Jadi aku tuh ada khusus membahas soal PWSKIA. Jadi kalian silahkan maraton aja ke YouTube aku teman-teman. Kemudian ada diagram terus yang termasuk kategori kurang yang mana. Nah, ini tuh biasa status desa nih teman-teman ya, status desa. Jadi status desa ada baik, cukup, kurang, jelek seperti itu ya teman-teman. Nah, status desa itu juga aku bahas di dalam PWSKIA. Jadi silahkan kalian tonton ulang aja di PWSKIA. Kak ada bimbelnya Kak? Ada Kakak. Nanti di akhir aku spill semuanya teman-teman cara bergabungnya. Nah, kemudian Kak Riri juga dapat tentang penyuluhan di masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah apa. Nah, dia bilang kayak gitu. Kira-kira nih ini pernah loh aku bahas ya di soal live TikTok loh teman-teman. Sumpah aku bener bahas nih waktu kemarin. Ada penyuluhan di masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah itu pakai media apa disarankan ya teman-teman. Kalau sangat disarankan itu menggunakan video audio visual ya teman-teman, kayak film gitu loh. Jadi dia dari film tersebut dia bisa menangkap, karena kebanyakan kalau tingkat pendidikannya rendah pasti dia ada kendala sama baca tulis ya teman-teman. Jadi kalau kita kasih selebaran, tali flat, lembar balik, kemudian apa lagi PPT ya, PowerPoint, itu takutnya dia nggak bisa ngerti, dia nggak bisa baca ya teman-teman ya. Nah jadi sangat disarankan sih menggunakan kayak video, film, kayak di YouTube kayak gitu loh teman-teman ya. Tapi balik lagi sih sebenarnya ke opsinya apa. Nama YouTube-nya apa Kak? Nanti aku spill ya. Ini terakhir nih. Ya ini terakhir ya. Sabar ya guys ya. Ini yang terakhir. Ngap juga nih aku ngomong. Oke, oke dari Kakak ini segitu aja sih FR-nya ya. Mungkin dia lupa-lupa ingat juga teman-teman. Oke, nah buat kalian yang mau gabung ke YouTube aku ya, kalian bisa silahkan aja pergi ke sini teman-teman. Nah, ini nama YouTube aku, teman-teman. Nama YouTube aku adalah Aulia Sakina Putri. Nah, kemudian kalian tadi ada yang mau nanya apakah masih bisa ikut tryout, bimbel, pembelian e-book ya, kumpulan soal-soal FR tahun lalu. Nah, itu kalian bisa hubungi aja ke nomor WhatsApp ini ya. Nanti bakalan dibalas satu-satu oleh adminnya, teman-teman. Jadi mohon bersabar ya, nanti adminnya balas satu-satu dari yang terbawah, karena yang chat tuh banyak banget, teman-teman. Jadi mohon bersabar. Nah, jadi untuk e-book, nah e-book itu isinya soal-soal FR tahun lalu ya, teman-teman, tahun-tahun lalu itu masih bisa kalian order ya, nanti setelah kalian TF itu langsung dikirim sama adminnya. Kemudian untuk bergabung ke tryout ya, untuk menunjang persiapan kalian juga ya, itu bisa banget, masih bisa bergabung teman-teman. Kemudian bimbel juga masih bisa bergabung. Jadi mungkin udah nggak bisa live lagi, tapi rekaman live Zoom-nya itu ada di dalam bimbel tersebut teman-teman ya. Jadi kalian bisa tonton ulang lagi rekaman live segala macamnya teman-teman. Nah untuk pemesanannya kalian silakan hubungi aja ke nomor WhatsApp yang ini ya teman-teman ya. Oke, nama YouTube aku ini, dan live TikTok aku yang semalam aku bakalan upload malam ini ya, bentar lagi teman-teman. Yang semalam kayaknya ya. Oke, yang semalam ya aku upload bentar lagi teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja lah ya malam ini. Thank you so much banget yang udah bergabung, yang udah komen-komen, yang udah apalagi ya, yang udah ngasih gift. Terima kasih banget buat kalian. Aku doain sukses selalu buat kalian ya. Semoga dilancarkan, dimudahkan dalam menjawab soalnya teman-teman, dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan skor akhirnya teman-teman. Dan semoga tahun ini menjadi tahun kalian untuk dapat SK P3K-nya teman-teman. Oke, terlebih terkurang aku mohon maaf. Besok kalau ada FR lagi, aku live lagi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa besok. Bye-bye.